Kami bersyukur untuk karya-Mu yang begitu megah dan dahsyat dalam hidup kami Tuhan. 2000 tahun yang lalu Engkau mati ganti kami. Dan hari ini kami ada oleh karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami ada di sini sebagai umat yang Kau kasihi, Kau tebus supaya kami enggak menjalani hidup yang sia-sia. Kembali kami datang hari ini untuk merayakan kemenangan yang Kau telah berikan. Yesus yang bangkit, Yesus yang menang adalah Allah yang hidup bagi kami. Dan kami mau hidup bagi Engkau Tuhan. Biar hari ini firman Tuhan berbicara buat kami. Menegur, mengarahkan kami, membukakan pikiran kami, menuntun langkah kami. Supaya hidup kami semakin selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih buat momen yang indah di pagi hari ini. Boleh mengalami hadirat-Mu yang begitu luar biasa. Dan kami siap untuk menerima pengajaran di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan sekaligus saya ucapkan selamat Paskah untuk semuanya. Saya percaya kuasa kebangkitan Kristus itu hidup di dalam kita semua. Amin. Oke, puji Tuhan, senang sekali pada hari ini saya boleh kembali datang ke kota Brebes dan boleh melayani di gereja ini. Terima kasih untuk Pastor Hansan dan Pastor Vince sebagai gembala di tempat ini. Sungguh luar biasa. Tiap kali datang ke tempat ini sudah seperti datang ke rumah sendiri Bapak Ibu ya. Kayak mudik gitu kayaknya gitu. Oke. Bolehkah saya tahu berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir yang hari Jumat lalu datang dan menghadiri ibadah Jumat Agung di gereja ini? Bolehkah saya tahu berapa banyak Bapak Ibu? Oke, cukup banyak. Saya percaya Bapak Ibu terberkati oleh ibadah Jumat Agung yang lalu, amin. Dan di situ Bapak Gembala, Pastor Hansan menyampaikan sebuah firman dengan topik tabir yang terbelah. Masalahnya Bapak Ibu, hari ini pagi ini saya juga ingin menyampaikan topik yang sama, itu dia gitu ya. Sejak dari Jakarta saya sudah berpikir untuk menyampaikan topik yang sama tentang tabir yang terbelah. Karena itu adalah salah satu skripsi saya ketika saya menyelesaikan studi teologi saya di tahun 2004. Dan tiba-tiba muncul di hati saya dan saya kaget. Karena Pastor Hansen membahas itu di hari Jumat. Dan hari ini adalah sambungan dari khotbah hari Jumat. Nah kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah serial sambungan dari apa yang dibahas oleh Bapak Gembala di hari Jumat yang lalu tentang tabir yang terbelah. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 27 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-51. Matius 27 ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Bapak Gembala sudah menyampaikan dengan sangat lengkap di hari Jumat yang lalu. Bahkan mengacu pada jam-jam yang mengarah pada kematian Yesus. Nah hari ini saya ingin berpusat pada peristiwa tabir itu Bapak Ibu ya. Tabir atau tirai yang terbelah itu. Matius 27 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, peristiwa yang kita baca barusan tentang terbelahnya tabir bait suci ketika Yesus mati menyerahkan nyawanya, itu adalah peristiwa yang sangat penting yang hanya bisa dipahami oleh orang Yahudi Bapak Ibu. Jadi tidak heran kenapa peristiwa ini dicatat salah satunya di Injil Matius, karena Injil Matius adalah Injil yang ditulis oleh orang Yahudi untuk orang Yahudi, begitu. Jadi Injil Matius ditulis oleh seorang penulis Yahudi yaitu si Matius atau Lewi. Dan dia menulisnya untuk pembaca pertamanya itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang di luar Yahudi itu sebetulnya kurang paham betul pentingnya peristiwa tersebut. Tirai yang terbelah. Tapi bagi orang Yahudi itu menandakan sebuah hal yang sangat penting Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Nah ketika Yesus menyerahkan nyawanya kita percaya Yesus mati bukan karena disalib. Yesus mati karena ia menyerahkan nyawanya Bapak Ibu. Dan dikatakan dan lihatlah. Dan lihatlah. Injil Markus juga mengutip kisah ini tetapi tidak memiliki penekanan. Tapi ketika muncul kata dan lihatlah artinya perhatikan apa yang terjadi. Tangkap pesannya. Karena ada sesuatu yang penting. Lihatlah
Perhatikan baik-baik karena ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan melalui peristiwa ini. Itu maksud dari kata dan lihatlah. Lalu dikatakan tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dari Jumat yang lalu kita dapat keterangan dari Bapak Gembala bahwa tirai bait suci itu panjangnya 18 meter, lebarnya 9 meter, begitu ya. Tingginya 18 meter, lebarnya 9 meter dan ketebalannya 10 cm yang harus diangkut oleh 300 orang gitu ya untuk bisa memasang tirai tersebut. Dan tirai bait suci itu punya makna sebagai penghalang, sebagai pemisah antara Allah dengan manusia. Karena tirai itu dipasang untuk menutupi satu ruangan yang paling sakral, yaitu ruang Maha Kudus. Di mana di dalamnya ada tabut perjanjian yang merupakan lambang dari kehadiran Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan, di era Yesus sebetulnya tabut tersebut telah hilang. Di era Yesus tabut perjanjian itu sudah tidak diketemukan ketika dicuri oleh bangsa mana begitu. Jadi ketika tirai itu dipasang sebetulnya tidak lagi ada kehadiran Tuhan. Secara fisik melalui tabut perjanjian nggak ada di situ. Tetapi ketika itu dibelah, ternyata Tuhan ingin bicara sesuatu yang penting yang menandakan sebuah era baru, Bapak Ibu. Itu sebabnya di dalam peristiwa Paskah kita merayakan kematian dan kebangkitan Yesus. Kematian dan kebangkitan Yesus. Kematian itu menandakan berakhirnya sebuah era, yaitu perjanjian lama. Tetapi kebangkitan itu menandakan dimulainya sebuah era yang baru, yaitu perjanjian baru. Nah, untuk kita mengerti makna dari tabir itu, kita perlu tahu Bapak Ibu, pentingnya bait Allah atau pentingnya bait suci di dalam kehidupan orang Yahudi. Bait Allah atau bait suci punya peran yang sangat penting, sangat sentral, sangat sakral dalam kehidupan orang Yahudi pada waktu itu. Pusat ibadah dari orang Yahudi itu ada pada bait Allah. Bait Allah itu diyakini oleh orang Yahudi sebagai tempat kehadiran Allah. Tempat hadirnya Tuhan melalui tabut perjanjian. Lalu bait Allah juga memiliki peran sebagai tempat di mana korban-korban persembahan, korban-korban bakaran itu dipersembahkan. Hanya boleh di bait Allah Bapak Ibu. Itu sebabnya ketika bait Allah itu dihancurkan di eranya penaklukan dari Babel atau Babilonia, bangsa Israel tidak bisa mempersembahkan korban. Mereka menggantinya dengan pembacaan Taurat atau Torah. Karena korban hanya bisa dipersembahkan itu di bait Allah atau bait suci. Lalu bait suci juga adalah tempat di mana imam-imam Lewi itu melayani dan mengerjakan tugasnya. Jadi bait Allah punya peran sebagai tempat kehadiran Allah, sebagai tempat dipersembahkannya korban-korban persembahan bagi Tuhan, dan juga tempat melayani imam-imam dari suku Lewi. Nah, ketika Alkitab berkata bahwa tirai bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah ketika Yesus menyerahkan nyawanya, sebetulnya ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan, Bapak Ibu. Sebetulnya ada sebuah pesan yang penting yang harus ditangkap oleh umat Kristen, orang percaya. Karena begini Bapak Ibu kasih Tuhan, saya ingat ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, kita harus paham bahwa kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitannya itu membuat perbedaan yang besar antara perjanjian lama dan perjanjian baru, Bapak Ibu. Nah, masalahnya ada orang Kristen yang tidak paham perubahan tersebut, sehingga ada orang-orang Kristen yang hidup hari ini masih hidup dengan mentalitas perjanjian lama. Perjanjian lama bukannya nggak penting Bapak Ibu, perjanjian lama itu penting. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa perjanjian lama adalah perjanjian baru yang terselubung. Jadi perjanjian lama itu adalah perjanjian baru yang terselubung. Tapi perjanjian baru adalah perjanjian lama yang disingkapkan. Begitu. Jadi sebetulnya apa yang terjadi di perjanjian lama, semua kisahnya, semua simbolnya, semua bagian dari bait Allah pada waktu itu digambarkan dari sistem korban, kandil, mesbah dan semuanya. Semua yang di perjanjian lama itu adalah bayangan ataupun gambaran yang akan digenapi oleh Kristus dalam perjanjian baru. Nah, jadi kita perlu tahu bahwa perjanjian lama punya peran sebagai gambaran, sebagai bayangan dari apa yang ada dalam perjanjian baru Bapak Ibu. Tapi kita sebagai orang percaya hari ini tidak harusnya hidup dengan mental, dengan pola pikir perjanjian lama. Karena perjanjian lama sudah selesai, sudah digenapi dalam Kristus. Jadi kalau kita membaca perjanjian lama, membacanya dalam perspektif perjanjian baru Bapak Ibu.
Nah, kita perlu tahu ketika Tuhan merobek tirai itu, membelahnya jadi dua dari atas sampai ke bawah. Sebetulnya Tuhan mau bicara apa sih? Orang Yahudi pada waktu itu lebih bisa memahami, lebih bisa terkejut, syok dengan peristiwa tersebut karena bait Allah dan tirai yang menutup itu sangat penting buat orang Yahudi, Bapak Ibu. Jadi bayangkan ketika kita berkata, lihatlah tirai bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan orang yang menyaksikan hari itu akan syok luar biasa karena buat orang Yahudi keberadaan bait Allah dan tirai bait suci itu sangatlah penting, Bapak Ibu. Nah, saya ingin membagikan apa sih yang sebetulnya Tuhan ingin sampaikan melalui peristiwa tersebut. Karena itu peristiwa penting sekali. Kenapa dicatat? Jadi ada 3 pesan di balik terbelahnya tirai bait suci yang harus kita pahami sebagai orang Kristen dan harus punya aplikasi atau implikasi dalam kehidupan kita sebagai umat perjanjian baru, Bapak Ibu. Yang pertama, izinkan saya membahas yang pertama dulu. Apa artinya ketika Tuhan tuh merobek atau membelah tirai itu dari atas sampai ke bawah yang tadinya menutup ruang Maha Kudus itu? Yang pertama, pesan yang pertama adalah tidak lagi diperlukan korban karena Yesus sudah menjadi korban yang sempurna. Jadi ketika tirai itu dirobek 2 dari atas sampai ke bawah, itu menandakan sebetulnya peran bait suci, bait Allah tidak lagi penting, tidak lagi signifikan. Karena tadinya peran itu ada untuk menandakan bahwa ada ibadah di situ, Allah hadir di situ, dipersembahkan korban di situ. Begitu tirai itu dibelah, artinya bait Allah keberadaannya tidak lagi diperlukan. Sehingga yang pertama, tidak lagi diperlukan korban-korban persembahan, korban-korban bakaran untuk menebus dosa. Tidak lagi diperlukan karena Yesus di kayu salib sudah menjadi korban yang sempurna, Bapak Ibu. Coba kita lihat Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Kitab Ibrani atau surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27 sampai 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Dikatakan bahwa Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang, Bapak Ibu. Zaman dulu orang atau imam persembahkan korban domba dan kambing itu berulang-ulang sebagai bentuk penghapusan dosa. Untuk menerima keselamatan orang perlu mempersembahkan korban berulang-ulang. Tapi Kristus telah menjadi korban yang sempurna 1 kali saja dan tidak diperlukan lagi keberadaan korban bakaran untuk kita menerima pengampunan dosa. Jadi apa arti dari poin ini? Apa artinya ketika Yesus menjadi korban yang sempurna itu maksudnya apa sih? Yang pertama artinya begini Bapak Ibu. Artinya apa yang Yesus kerjakan di kayu salib dengan korbannya yang sempurna, dengan kematiannya di kayu salib dengan darah anak domba Allah yang tercurah, artinya pembayaran atas dosa itu sudah sempurna Bapak Ibu. Sudah lunas. Sudah lunas. Kalau Anda punya hutang, hutangnya sudah lunas, itu artinya nggak perlu bayar lagi, betul nggak? Kita nggak bisa bilang, udah lunas ya, tapi saya mau kasih lagi boleh nggak? Ya nggak boleh, nggak perlu. Kenapa? Karena sudah selesai, sudah lunas begitu. Artinya waktu pembayarannya sudah lunas, yang Yesus bayar di kayu salib sudah lunas, artinya setiap kita orang yang percaya pada Yesus itu sudah menerima kepastian keselamatan. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi yang Yesus berikan di hidup kita bukan sekedar keselamatan. Yang Yesus berikan dalam hidup kita adalah kepastian keselamatan Bapak Ibu. Karena dulu di luar Kristus kita semua berdosa, betul? Alkitab bilang semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa adalah maut. Jadi kesimpulannya di luar Kristus waktu kita belum menerima Kristus, kita semua itu pasti binasa, Bapak Ibu. Pasti binasa. Tapi waktu kita menerima karya penebusan Kristus dengan korban yang sempurna, pembayaran yang sempurna dan lunas oleh darahnya,
Yang kita terima bukan lagi pasti binasa, tapi kepastian keselamatan. Makanya saya percaya, saya berdoa supaya kita semua yang duduk di tempat ini, ketika bicara keselamatan, nggak ragu-ragu lagi. Tapi kita semua bilang bahwa saya pasti diselamatkan. Yang saya terima adalah kepastian keselamatan. Amin Bapak Ibu. Karena yang Yesus kerjakan tuh pasti. Dia membayar di kayu salib tuh betul-betul, kalau dulu kambing domba itu dikatakan itu cuma gambaran. Itu cuma simbol. Dan dikatakan bahwa kambing dan domba darahnya nggak bisa menghapus dosa. Makanya belum pasti itu. Tapi ini adalah gambaran bahwa untuk semua kesalahan kita dan dosa kita diperlukan darah. Betul nggak Bapak Ibu? Perjanjian Lama sedang ingin menjelaskan bahwa untuk dosa manusia itu harus ada yang bayar. Bayarnya adalah darah, bayarnya adalah kematian. Tapi darah kambing domba nggak bisa membayar itu semua. Jadi harusnya gimana yang bayar? Harusnya kita yang mati, kita yang binasa. Tetapi kabar baiknya adalah Yesus datang ke dunia, dia mati ganti kita Bapak Ibu. Jadi Yesus mati di kayu salib, dia bukan hanya mati untuk kita loh Bapak Ibu. Dia mati ganti kita. Dia mati sebagai kita. Harusnya kita yang dibunuh, harusnya kita yang dihukum. Tapi Yesus mati menggantikan kita sehingga semua hukuman atas dosa itu ditimpakan pada Yesus. Kita diselamatkan dari kematian. Kita diselamatkan dari penghukuman. Kita diselamatkan dari murka Allah Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Itu terjadi karena Yesus Bapak Ibu. Amin. Itu sebabnya keselamatan kita itu adalah anugerah. Alkitab berkata bahwa oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi itu adalah pemberian Allah. Saya percaya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita diselamatkan oleh Tuhan. Itu cuma-cuma Bapak Ibu. Amin. Katakan sama-sama cuma-cuma. Jadi keselamatan itu diberikan cuma-cuma kepada kita. Saya ingat seorang dosen saya pernah bilang begini. Keselamatan itu diberikan cuma-cuma. Diberikan gratis kepada kita waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan karena keselamatan itu murahan. Keselamatan diberikan cuma-cuma itu bukan karena keselamatan itu murahan. Tetapi karena kita gak bisa bayar. Kita gak sanggup bayar. Sehingga Allah yang bayar buat kita. Jadi korban Yesus di kayu salib. Waktu dia menyerahkan nyawanya, dia jadi korban yang sempurna. Itu artinya tidak lagi diperlukan korban bakaran atau korban apapun untuk membuat kita diselamatkan Bapak Ibu. Karena Yesus sudah membayar yang lunas sehingga kita tidak perlu bayar apa-apa lagi untuk diselamatkan. Tapi mungkin ada orang Kristen yang bertanya, berarti saya nggak perlu persembahan korban lagi dong Pak Pendeta? Nggak perlu memberi persembahan gitu buat Tuhan? Nah, itu salah kaprah Bapak Ibu. Karena begini, kita tidak perlu mempersembahkan korban apapun untuk kita menerima keselamatan. Tapi setelah kita menerima keselamatan dan penebusan Kristus, kita mempersembahkan korban sebagai ungkapan syukur kita pada Tuhan. Gitu ya. Jadi, ini masalahnya. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang Kristen yang berpikir bahwa dia perlu berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu untuk menambah apa yang Yesus sudah buat supaya dia bisa lebih diselamatkan. Itu kan salah kaprah Bapak Ibu. Karena tidak satu perbaikan, tidak satu perbuatan kita pun yang bisa membuat kita menerima keselamatan. Kecuali kita percaya pada Yesus karena Yesus yang bayar buat kita Bapak Ibu. Amin. Tapi ada loh orang Kristen yang berpikir begini, kalau gitu kayaknya saya harus memberi persembahan lebih-lebih lagi deh. Lebih banyak lagi deh. Supaya apa? Supaya saya lebih pasti masuk surganya. Kalau itu yang ada di pikiran kita Bapak Ibu, itu berarti kita berpikir bahwa korban Yesus kurang sempurna. Sehingga perlu ditambah dengan persembahan kita supaya jadi sempurna. No, korban Yesus Kristus di kayu salib itu sudah sangat sempurna Bapak Ibu. Tidak bisa ditambah apapun lagi dengan persembahan Anda. Kita ingat ketika Yesus mati di kayu salib, dia berseru, sudah selesai. It is finished. Dalam bahasa Yunani-nya dikatakan tetelestai. Tetelestai itu adalah kata yang digunakan di berbagai konteks Bapak Ibu. Di bidang pengadilan misalnya sebuah kasus sudah selesai. It is finished, sudah selesai.
kasusnya. Tetapi yang menarik adalah penggunaan kata tetelestai itu ternyata juga digunakan oleh para seniman Yunani, para pematung pemahat Yunani pada zaman itu. Jadi pemahat-pemahat atau seniman Yunani pada zaman itu ketika dia membuat sebuah karya, katakan sebuah patung Bapak Ibu ya, membuat patung, pahatan, dibentuk orang mungkin ya, gitu. Mereka akan melakukan koreksi-koreksi yang sangat teliti untuk mengkoreksi pahatannya, begitu ya, bagian matanya, lekuknya gitu. Dia akan berputar, berkeliling untuk memeriksa dengan teliti bagian dari patung itu yang dibuat sampai di satu titik, Bapak Ibu, di satu titik dia menemukan bahwa patung yang dibuatnya, yang dipahat ini sudah sempurna, sudah sangat sempurna, sehingga tidak lagi diperlukan satu koreksi pun. Maka di depan patung itu dia akan berkata, tetelestai. Sudah sempurna, sudah selesai, tidak diperlukan satu penambahan apapun untuk memperbaiki, memperbagus, atau mengoreksi karya ini. Dan dia akan meletakkan pahatnya. Tetelestai artinya karya yang Yesus kerjakan sudah sangat sempurna. Sehingga kita tidak bisa tambahin apapun untuk membuat kita diselamatkan Bapak Ibu. Amin. Termasuk kalau kita hidup gak benar selama ini. Misalnya ada di antara kita yang hidup dalam perzinahan. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Berhentinya Anda dari berzina. Berhentinya Anda dari ngerokok. Berhentinya Anda dari narkoba. Berhentinya Anda dari selingkuh. Itu tidak membuat korban Kristus jadi lebih sempurna lagi. Anda tidak diselamatkan oleh Tuhan karena berhenti ngerokok. Kayaknya kurang yakin nih. Anda tidak diselamatkan oleh Tuhan karena Anda berhenti berzina. Enggak. Anda diselamatkan karena pengorbanan Kristus. Bukan karena berhenti. Inilah. Orang boleh berhenti apa saja. Dia boleh berhenti berzina, berhenti merokok, berhenti apapun. Tapi tidak ada Kristus yang menebus dosa dia. Tetap binasa Bapak Ibu. Orang tuh gak perlu bikin dosa yang aneh-aneh untuk dia masuk neraka kok. Untuk binasa. Orang hanya perlu gak punya juru selamat. Itu aja. Tidak pasti kita binasa. Karena manusia itu bukan hanya berbuat dosa. Manusia itu lahir dalam dosa. Sehingga kita gak mungkin lolos. Tetapi kita percaya ada korban Kristus yang sempurna Bapak Ibu. Amin. Berarti apa saya gak perlu berhenti berbuat dosa Pak Pendeta? Nah itu dia. Kita tidak berhenti berbuat dosa untuk diselamatkan. Karena berhentinya kita dari segala dosa gak membuat korban Kristus jadi makin sempurna. Dia sudah sempurna. Tapi karena kita mengalami kasih Tuhan yang dahsyat melalui pengorbanannya yang sempurna Bapak Ibu. Karena itu kita berhenti berbuat dosa. Bukan supaya diselamatkan. Tapi sebagai buah dari keselamatan itu. Amin Bapak Ibu. Karena itu jangan merasa berjasa. Kalau kita hidup kudus hari ini. Jangan merasa berjasa karena kita melayani Tuhan. Oh Pak Pendeta, saya tiap hari saat teduh. Dan saya rajin ke gereja, saya rajin melayani. Oh ya bagus, itu bagus. Jangan dikurangi Bapak Ibu. Tapi semua rajinnya Anda dalam perkara rohani. Itu tidak bisa menambah korban Kristus. Karena korbannya sudah sempurna. Rajinnya Anda itu hasil dari ungkapan syukur. Karena Anda menyadari ada korban yang dahsyat. Yang diberikan cuma-cuma. Karena Anda gak sanggup bayar. Amin Bapak Ibu. Karena itu jangan jadi umat perjanjian lama. Mentalnya yang saya harus buat sesuatu untuk saya lebih layak lagi diterima sama Tuhan. Untuk saya layak diselamatkan. Kita semua gak ada yang layak Bapak Ibu. Kita diselamatkan oleh iman. Diselamatkan oleh anugerah. Amin. Dan karena itu gak perlu tambahkan apapun dalam pengorbanan Kristus untuk membuat kita diselamatkan. Tapi syukuri pengorbanannya dan hasil dari kita kagum akan pengorbanannya yang sempurna. Hasilnya ada perubahan hidup Bapak Ibu. Amin. Berhenti dari dosa. Mempersembahkan yang terbaik. Rajin dalam ibadah dan sebagainya. Itu buah dari keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Jadi arti yang pertama yang Tuhan ingin sampaikan. Gak perlu ada korban lagi untuk menerima keselamatan. Karena Kristus sudah menjadi korban yang sempurna buat kita. Yang kedua, apa yang Tuhan ingin sampaikan dari tirai yang terbelah itu? Tirai yang terbelah itu Bapak Ibu, pesan yang kedua adalah Tuhan ingin bilang begini sama kita. Aku tidak lagi tinggal di dalam gedung ini. Tapi aku tinggal di dalam kamu.
Jadi dengan peristiwa tirai yang terbelah, Tuhan ingin berbicara bahwa Allah tidak lagi tinggal di dalam gedung. Tidak lagi tinggal di dalam ruang Maha Kudus. Tapi dia tinggal di dalam orang percaya Bapak Ibu. Dia tinggal di dalam hati kita. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Coba kita lihat. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu? Tidak tahukah kamu? Enggak ngertikah selama ini gitu kan? Bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus Bapak Ibu. Tadinya yang namanya bait Allah atau bait suci atau bait Roh Kudus itu adalah tempat di Yerusalem yang megah. Tapi dengan terbelahnya tirai, Tuhan ingin bilang bahwa aku gak lagi tinggal di gedung. Aku tinggal di dalam setiap orang percaya. Sehingga tubuh kita menjadi baitnya Roh Kudus. Apa maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan itu tidak ada di luar kita, dia di dalam kita Bapak Ibu. Itu sebabnya ternyata Tuhan membayar harga yang sangat mahal melalui kematian Yesus untuk bisa intim dengan kita. Amin. Kita bicara soal keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu, kurang intim apa lagi sih? Dia tinggal di dalam kita. Tuhan tinggal di dalam kita, Roh Kudusnya tinggal di dalam kita, hadirat Allah tinggal di dalam kita. Itu sebabnya kalau kita percaya hadirat Allah tinggal di dalam kita, tubuh kita adalah bait Allah, tempat Allah itu bertahta, Bapak Ibu. Tempat Allah itu tinggal dan bertahta. Nah, coba kita lihat lagi satu ayat Yeremia 3 ayat 16 dan 17. Yeremia 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini. Ini sebuah nubuatan Bapak Ibu ya. Demikianlah firman Tuhan. Maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Tabut perjanjian itu Tuhan tuh sakral. Tempat yang melambangkan sebuah benda yang melambangkan kehadiran Allah atau the presence of God. Tapi dikatakan akan ada waktunya orang tidak akan lagi berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya dan membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan. Yerusalem itu gambaran dari kita orang percaya Bapak Ibu. Jadi kita orang percaya akan disebut tahta Tuhan. Tempat Tuhan itu bertahta. Dan segala bangsa akan berkumpul ke sana. Demi nama Tuhan ke Yerusalem dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau Allah tidak lagi tinggal di dalam gedung, dia tinggal di dalam kita. Artinya kita adalah rumahnya Tuhan, adalah bait Allah. Bapak Ibu. Karena itu orang Kristen harus punya pola pikir yang berbeda soal bagaimana kita menjalani hidup kita Bapak Ibu. Kita mungkin pernah mendengar orang bilang begini. Ada orang Kristen bilang begini. Jangan ngomong kasar loh di gereja. Ini gereja loh, jangan ngomong kasar loh. Kenapa? Karena ini adalah tempatnya Tuhan tuh hadir, ini rumahnya Tuhan. Jangan ngomong kasar di gereja. Pertanyaannya berarti kita boleh ngomong kasar di luar gereja Bapak Ibu. Mungkin di depan situ gitu. Jangan bohong loh, jangan bicara bohong loh di dalam gereja. Kenapa? Karena gereja tuh Tuhan tuh hadir di sini. Oh, makanya ada orang Kristen yang gak bohong di gereja, gak ngomong kasar di gereja, tapi berbohong dan ngomong kasar di luar gereja, di rumahnya, di kantornya Bapak Ibu. Nah ini kan satu persepsi yang keliru Bapak Ibu. Kalau kita tahu bahwa tubuh kita bait Allah, artinya kita tidak berbohong dimanapun, amin. Kalau cuman tidak berbohong di gedung gereja, artinya kita membatasi bahwa kita masih berpikir dengan pola perjanjian lama. Seakan-akan Tuhan hanya hadir di gedung ini. Di luar gedung ini Tuhan ada hadir gak denger ya udah kita bisa berbuat seenaknya. Bapak Ibu, Tuhan gak lagi tinggal di gedung ini. Di gedung gereja.
dia tinggal di hati kita Bapak Ibu. Amin. Itu sebabnya hidup benar, hidup kudus itu harus dimanapun. Kita tidak berbuat curang bukan hanya di gereja, tapi dimanapun. Karena tubuh kita adalah baitnya Roh Kudus. Bait Allah. Allah tidak lagi tinggal dalam gedung, dia tinggal dalam kita. Artinya Allah dekat dengan kita Bapak Ibu. Jadi Allah ternyata membayar harga yang sangat mahal melalui kematian Kristus untuk bisa intim dengan kita. Bayarnya mahal banget. Tapi kita orang Kristen, orang percaya seringkali tidak menghargai apa yang Yesus bayar. Disuruh berdoa tidak mau gitu kan. Saya pernah mementor satu orang Bapak Ibu ya. Dia seorang bisnismen. Ya, dia dekat dengan saya dan istri saya. Jadi dia kalau ada apa-apa datang ketemu saya bilang, Pastor Ferry, tolong doakan saya. Tolong doakan bisnis saya. Tolong doakan keluarga saya. Ya, saya doakan Bapak Ibu. Minta doa ya boleh lah kita doakan gitu ya. Terus sering ketemu berdoa, minta didoakan. Terus dia bilang tolong dong doakan saya kira-kira dalam sebuah permasalahan di keluarga saya. Permasalahan di kantor saya. Saya harus ngapain? Tolong saya minta saran. Tolong Pastor Ferry beri saya nasihat, saran. Dan tolong berdoa untuk tanya sama Tuhan kira-kira saya harus ngapain. Ya, saya doa, saya tanya sama Tuhan Bapak Ibu, beberapa kali Tuhan kasih saya tuntunan, impresi dan saya sampaikan. Dan betul Bapak Ibu, ternyata itu terjadi, itu menolong dia melewati berbagai krisis di perusahaannya. Perusahaannya yang mau bangkrut, mau tutup, gak jadi bangkrut. Bahkan akhirnya sangat sukses perusahaannya dipulihkan sama Tuhan. Saya senang dong sebagai hamba Tuhan bisa membantu jemaat saya untuk ngelewatin krisis di Bapak Ibu. Problemnya satu. Ini orang dari awal dipimpin, dituntun gak mau punya kehidupan doa Bapak Ibu. Dia berharap sama saya dan istri saya, dia bilang kan ada Pastor Ferry sama Ibu Fania. Tinggal tanya aja kan dekat sama Tuhan. Lama-lama saya merasa ada yang gak benar Bapak Ibu. Ini kayak pola perjanjian lama kan. Datangnya perlu pakai imam terus kan begitu. Dia gak yakin Tuhan tuh ada dalam hidupnya dia. Akhirnya saya bilang kamu doa sendiri. Saya bukannya gak mau membantu, saya mau membantu. Tapi tidak menggantikan peran Tuhan di hidup kamu. Jadi kamu harus punya kehidupan doa. Tanya sendiri sama Tuhan. Belajar dengar suara Tuhan. Setelah itu kita ngobrol. Setelah itu kamu dapat apa. Kamu dapat ayat apa. Kamu merasakan impresi apa. Pengalaman rohani apa. Kita ngobrol. Kita akan bantu untuk bisa mengarahkan kamu. Tapi kamu harus intim sama Tuhan. Dia gak mau Bapak Ibu. Dia gak mau. Akhirnya satu momen saya memutuskan untuk memberanikan diri untuk gak ngeladenin dia. Ini pengusaha loh Bapak Ibu. Sampai dia mau punya kehidupan doa. Saya enggak ladenin. Jadi kalau dia minta ketemu untuk konseling, saya bilang, oh ya nanti saya atur waktu. Ya nanti aja gitu. Kamu doa dulu. Sampai dia jengkel Bapak Ibu. Jengkel. Ada 1 tahun lebih saya gituin terus gitu Bapak Ibu. Sampai akhirnya, mau enggak mau dia coba berdoa Bapak Ibu. Dia coba baca Alkitab. Saya mikir-mikir jangan sampai pindah gereja nih. Keluar dari gereja nih orang gitu ya. Dia akhirnya dalam satu momen krisis dia datang sama Tuhan, terpaksa datang sama Tuhan karena sudah dicuekin sama gembalanya gitu. Kadang-kadang gembala itu perlu nyuekin kita Bapak Ibu ya, supaya Anda berharap sama Tuhan kadang-kadang begitu ya. Jadi dia akhirnya bercoba untuk berdoa, datang sama Tuhan dan luar biasa. Yang terjadi adalah Tuhan bicara di hidupnya dia Bapak Ibu. Dia dengar suara Tuhan, dia terima tuntunan Tuhan. Dia cari saya, dia bilang, Pastor Ferry, boleh enggak minta waktunya saya mau ngobrol. Kenapa? Karena waktu saya berdoa, saya rasanya dapetin sesuatu dari Tuhan. Nah ini dia yang saya tunggu. Mari kita ketemu, mari kita ngobrol. Karena kamu sudah berdoa, karena kamu sudah belajar dengar suara Tuhan, kamu membaca Alkitab, mari kita ngobrol. Karena kemarin enggak mau Bapak Ibu. Padahal Tuhan membayar harga yang sangat mahal untuk bisa intim dengan dia loh Bapak Ibu. Tuhan membayar harga yang sangat mahal untuk bisa intim dengan kita. Tapi kita tidak menghormati, tidak menghargai upaya Allah. Mengorbankan dirinya untuk bisa dekat dengan kita. Begitu dekat aksesnya kita cuekin. Itu sama seperti seorang yang sudah menikah. Berdoa minta anak sama Tuhan. Dikasih anak, habis dikasih tidak diurus. Kan begitu Bapak. Benar gak? Kita jerit-jerit Tuhan selamatkan aku. Begitu Yesus selamatkan kita, dia mati buat kita, dia kasih akses untuk kita datang sama Tuhan dengan keintiman, dia tinggal dalam kita. Terus kita gak mau punya kehidupan doa, kita gak mau intim dengan dia. Kan kurang ajar Bapak Ibu, benar gak? Dikasih gampang loh, dikasih mudah untuk intim, terus kita gak menghargai. Itu sama seperti orang dikasih anak sama Tuhan, gak mau diurus. Gak menghargai.
Tapi saya percaya di tempat ini ada orang-orang yang menghargai hadirat Tuhan. Amin. Menghargai keintiman dengan Tuhan. Karena di dalam keintiman itu ada kuasa Bapak Ibu. Ada kuasa. Di tempat ini, di ruangan ini, yang punya kuasa bukan cuma saya, Pastor Hansan dan Pastor Vince loh. Semua orang Kristen punya kuasa di tempat ini. Amin. Makanya lagunya kan apa? Ku diberi kuasa. Betul gak? Yang diberi kuasa siapa? Kita. Kalau enggak diganti lagunya. Pak Gembala diberi kuasa. Saya enggak kan begitu. Tapi enggak, ku diberi kuasa artinya kita semua diberi kuasa sama Tuhan. Amin, amin Bapak Ibu. Kita bisa berdoa untuk mujizat. Kita bisa punya iman untuk mengalahkan semua tantangan kehidupan. Kita diberi kuasa. Katakan sama-sama, saya diberi kuasa. Itu sebabnya jangan malas berdoa Bapak Ibu. Amin. Anda harus berdoa. Jangan dikit-dikit minta didoakan gembala. Bukannya Anda boleh. Boleh. Bapak Ibu kalau mau didoakan gembala. Tetapi itu tidak menggantikan tugas Anda untuk berdoa sendiri. Anda sudah berdoa, Anda minta topangan doa, itu boleh. Tapi jangan begini, nggak mau doa tapi minta didoakan terus. Harus mau berdoa. Ingat baik-baik, catat baik-baik kalimat ini. Orang Kristen yang tidak mau berdoa akan selalu menjadi korban keadaan Bapak Ibu. Orang Kristen yang tidak mau berdoa, yang tidak berdoa akan selalu jadi korban keadaan. Kalau Anda punya utang banyak, Anda nggak berdoa, Anda akan menjadi korban keadaan. Cuman ya udah, saya nggak bisa buat apa-apa dengan utang saya. Putus asa dan sebagainya. Kalau Anda sakit parah, Anda tidak berdoa, Anda cuma jadi korban keadaan yang isinya cuma mengeluh, menyalahkan diri, bersungut-sungut. Tapi waktu kita berdoa, kita percaya ada kuasa yang lebih besar dari diri kita yang bisa menjamah, memulihkan dan menyembuhkan kita Bapak Ibu. Amin. Kuasa Allah ada dalam diri kita loh Bapak Ibu. Kalau hidup kita nggak mengalami sesuatu, itu bukan salahnya Tuhan. Itu salahnya kita pasti. Jadi begini Bapak Ibu, yang namanya memiliki kuasa, saya percaya bahwa Allah adalah sumber segala kuasa. Amin. Kuasa itu adalah kuasa Allah. Jadi Allah adalah sumbernya. Waktu dia tinggal di dalam kita Bapak Ibu, jadi kuasa Allah juga terinstalasi dalam diri kita. Contoh, saya beli ilustrasi. Waktu gedung ini dibangun, lalu diinstalasi listrik. Jadi daftarkan ke PLN Bapak Ibu ya. Lalu dipasang listrik sama PLN. Jadi mulai detik itu, ketika listriknya dipasang, maka listrik itu mengalir di seluruh gedung ini Bapak Ibu. Di kabel-kabelnya begitu ya. Jadi kalau kita pencet tombol lampu, lampu nyala karena ada aliran listrik. AC nyala, speaker nyala, itu karena ada aliran listrik. Nah kalau gedung ini gelap, panas, dan gak ada sound system dan gak ada suara dan sebagainya, itu bukan salah PLN, betul gak? Karena PLN-nya sudah pasang listriknya, sudah instalasi listriknya ke tempat ini. Jadi kalau tempat ini panas dan gelap, itu bukan salah PLN. Kita aja yang di sini, yang gak pencet tombolnya. Gak pencet tombol AC, gak pencet tombol lampu, makanya gak mendapatkan manifestasi dari listrik tersebut. Tapi kasih Tuhan, seperti PLN, di dalam diri kita tuh ada kuasa. Allah sudah menginstalasi kuasanya dalam diri kita. Kuasa untuk perkemenangan, kuasa untuk bangkit dari keterpurukan, kuasa untuk berdoa minta mujizat. Segala kuasa tuh ada. Makanya kita bukan korban keadaan. Tetapi kalau kita tidak mengalami manfaat dari kuasa tersebut, itu bukan karena Tuhan yang salah. Karena kita yang gak pencet tombolnya. Kita yang gak switch on AC-nya, lampunya. Karena sebetulnya sudah diinstalasi. Sama seperti kuasa itu sudah diinstalasi dalam kita. Bapak. Listrik itu sudah memancar terus. Mengalir di sepanjang gedung ini. Tinggal kita yang pencet tombolnya. Dan dia akan nyala. Atau sama seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita nonton acara Indonesian Idol katakan. Indonesian Idol itu disiarkan dari studio dari RCTI gitu ya. Ada penampilan di situ, ada panggung di situ, ada juri-juri Indonesian Idol di situ, ada peserta-peserta yang menyanyi di situ. Acaranya live, siaran langsung. Misalnya kita nonton di televisi kita Bapak Ibu ya. Acaranya langsung di Jakarta, di studionya RCTI begitu. Ada siaran langsung Indonesian Idol. Bapak Ibu tahu ya, dari stasiunnya RCTI itu sinyal tuh memancar ke seluruh penjuru.
sinyalnya memancar. Kuasa Allah itu seperti itu. Nggak pernah stop memancar. Seperti stasiun TV itu nggak pernah stop memancar. Nah tinggal di rumah kita yang nentuin. Kalau kita pencet tombol TV-nya, maka tayangan yang ada di stasiun TV di LCTI itu akan muncul gambarnya di rumah kita. Kita yang tentuin. Kita switch on, dia nyala. Tapi apakah demikian yang terjadi? Misalnya kita nonton, tapi udah ngantuk. Aduh udah ngantuk, besok mau kerja. Terus kita matiin TV-nya. Tek. Pertanyaan saya, siaran langsung di studio RCTI bubar nggak Bapak Ibu? Karena kita matiin TV. Bubar nggak? Tek gitu ya. Waduh, itu jemaat GBI Jati Barang matiin TV. Bubar gitu ya. Mas Anang semua pada bubar gitu. Enggak kan? Nggak pusing. Tuhan juga sama. Tuhan tuh terus memancarkan kuasanya tanpa pusing, tanpa peduli kita sedang berbuat apa. Dia memancarkan sehingga kita yang menentukan apakah kuasa itu bekerja di hidup kita atau tidak. Makanya dengan perkataan iman, dengan ketaatan kita Bapak Ibu, dengan doa-doa kita, sebetulnya kita sedang memanifestasikan kuasa Allah dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Karena itu jangan berhenti berdoa. Amin. Jangan terhalang untuk taat, karena ketaatan kita itu bisa mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Dan yang paling penting adalah ketika Allah tinggal di dalam kita, dia bertahta dalam kita, artinya Allah lah yang menuntun kehidupan kita Bapak Ibu. Allah yang memerintah. Jadi ketika dikatakan tubuhmu adalah bait Allah bukan lagi gedung tapi tubuh kita, artinya Allah memerintah di dalam hidup kita. Tapi sayangnya, kadang orang Kristen lebih suka dipimpin sama perasaannya. Dipimpin sama moodnya. Dipimpin sama pengertiannya sendiri. Saya percaya orang Kristen haruslah menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Allah. Bukan oleh perasaannya sendiri, bukan oleh pengertiannya sendiri. Amin Bapak Ibu. Satu kali saya diundang khotbah. Saya sudah sering khotbah di tempat ini, di gereja tersebut. Gereja itu di daerah Cengkareng Bapak Ibu. Jakarta Barat, Cengkareng dekat bandara, dekat airport begitu ya. Ada satu daerah di daerah Cengkareng itu, satu gereja yang sering undang saya khotbah. Nah, problemnya satu Bapak Ibu. Gerejanya memang gak terlalu besar, tapi problemnya satu. Jalanan akses menuju gereja itu hancur lebur Bapak Ibu, luar biasa. Jadi itu jalanannya itu hancur, jadi kalau saya naik mobil ke situ, mobil saya sedan Bapak Ibu ya. Itu kalau datang ke gereja itu pelayanan, itu mobil saya itu sampai duk gitu. Jadi jeduk ke bawah kolongnya mobil begitu. Saking hancurnya itu jalanan begitu. Dari mulai aksesnya sampai komplek gerejanya gitu ya, masuk komplek itu jalanannya hancur gitu. Nah, akhirnya datanglah Covid gitu ya, momen pandemi Covid-19. Dan saya berpikir, aduh moga-moga jalanan-jalanan yang rusak itu diperbaiki ya, mumpung semua orang gak keluar rumah kan. Bagus tuh momen untuk memperbaiki jalan. Setelah Covid selesai, Covidnya sudah mulai usai, saya diundang lagi sama gereja itu. Pak Ferry bisa datang melayani di hari Minggu begitu ya, diundang. Dan saya datang dengan harapan Bapak Ibu, jalanannya sudah bagus begitu ya. Kan udah lama tidak ketemu, sudah dari tahun 2019 ke 2022 kalau nggak salah begitu ya, udah lewat berapa tahun, datang lagi ke gereja itu. Dan waktu saya hadir ke gereja itu, ternyata jalanannya tambah parah Bapak Ibu. Bukannya diperbaiki, jalannya tambah hancur. Jadi saya tuh naik mobil, itu harus kayak sirkus. Ke kiri, ke kanan, ini komplek rumah, perumahan begitu. Saking hancur saya ke kiri gitu ya, supaya nggak jeduk ke bawah kolong mobil saya. Karena mobil saya kan sedan begitu. Tapi nggak bisa, udah saya berusaha tuh jeduk, krok. Gitu. Aduh Tuhan, mobil saya ini gimana nasibnya begitu ya. Kaki-kakinya, kolongnya ini jedak-jeduk gak karu-karuan gitu. Jadi saya sampai gereja tuh udah stres Bapak Ibu. Kenapa? Karena menjaga mobil saya tuh supaya gak rusak gitu. Ya udah saya datang, saya khotbah beberapa kali. Selesai, saya pamit. Begitu mau masuk mobil, aduh lewat jalanan itu lagi gitu ya. Sudah kebayang hancurnya tuh jalanan gitu, aduh gitu. Terus saya lagi nunggu, lagi mikir gitu ya, sambil menyiapkan hati untuk nyetir pulang. Ada orang gereja itu yang ngundang saya, Pak Pendeta sudah mau pulang? Oh iya saya mau pulang, saya pamit dulu ya. Saya bilang gini, ini jalanan di sini gak diperbaiki ya? Iya nih Pak Pendeta, jalanannya gak dibetul-betulin, tambah rusak, parah dan sebagainya. Iya saya naik sedan, ini mobil saya jedak hidup terus di bagian bawahnya, kolongnya, saya takut rusak. Terus saya tanya, pendeta lain yang diundang khotbah di sini gimana kabarnya? Saya bilang gitu.
Ngalamin kayak saya juga nggak? Oh, minggu lalu ada yang datang naik Mercy Pak Pendeta. Waduh, saya aja Vios ini. Yang minggu lalu naik Mercy gimana kabarnya ya? Dar Yesus. Waduh, ya mungkin begitu-begitu kali ya deg-degan ya gitu. Saya bilang saya aja Vios deg-degan gimana dia naik Mercy begitu. Waduh, harus naik truk kayaknya ke sini kapan-kapan begitu. Ya udah saya pulang Bapak Ibu ya. Ceduk. Udah saya berhasil keluar dari tol, saya pulang ke rumah. Sampai rumah, saya makan malam. Saya dibawakan bingkisan makan malam sama gereja yang undang. Ya udah karena istri sama anak sudah makan, ya udah saya makan sendiri di ruang makan. Saya makan sambil ngobrol sama Tuhan, gitu ya. Kan Tuhan dekat dengan kita Bapak Ibu ya. Jadi saya ngobrol sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, hari ini saya pelayanan lagi ke gereja itu, gitu ya. Aduh, tapi jalanannya Tuhan, ampun Tuhan. Rusak banget gitu mobil saya sampai cedak-ceduk terus. Terus saya ngomong begini, Tuhan, boleh nggak aku bikin penawaran? Jadi Bapak Ibu, saya bikin penawaran sama Tuhan, saya bilang gini, boleh nggak Tuhan? Lain kali kalau gereja ini ngundang saya lagi, boleh nggak saya nggak terima aja pelayanannya Tuhan? Saya bilang, sorry ya Tuhan, saya tuh bukan mau hitung-hitungan. Saya tuh nggak masalah khotbah di gereja kecil, nggak masalah sama sekali. Problemnya bukan ukuran gerejanya, cuma jalanannya Tuhan. Kok saya eman-eman sama mobil saya ya, gitu ya. Ini mobil cepat rusak lama-lama kalau datang ke gereja itu jedak, saya kok jadi stres begitu. Saya bilang boleh nggak saya nggak ambil pelayanan kalau diundang lagi sebelum jalanannya benar begitu. Saya boleh nggak saya kali ini milih. Karena selama ini saya belajar untuk nggak pilih-pilih Bapak Ibu pelayanan. Belajar mengingat kebaikan Tuhan, dulu saya dipanggil Tuhan melayani, terima undangan satunya senangnya luar biasa. Sekarang Tuhan percayakan banyak undangan pelayanan 1 tahun full. Waduh bersyukur gitu kan. Saya nggak pernah pilih-pilih, undangan yang masuk duluan saya iyain begitu ya. Saya nggak mau tuker, oh kali ini yang lebih kecil saya ambil gereja besar. Nggak, yang masuk duluan saya iyain. Tapi boleh nggak Tuhan, untuk yang ini, boleh nggak saya nggak terima lagi undangannya. Sampai jalanannya benar, udah betul, udah mulus lagi. Saya nggak ambil lagi pelayanan di gereja ini. Karena saya sayang sama mobil saya bilang begitu. Nggak lama saya ngomong begitu Bapak Ibu. Ada WhatsApp masuk di handphone saya. Ping gitu. Sambil makan ya saya buka aja. Saya buka, ternyata ada satu anak muda, itu chat saya. Dia bilang begini, Shalom Ko Ferry, kau masih ingat saya enggak? Saya dari gereja ini. Ternyata dia jemaat gereja yang barusan saya khotbah itu Bapak Ibu. Yang di Cengkareng itu. Jadi dulu banget saya sering khotbah di gereja, di ibadah anak mudanya, di youth-nya. Nah dia bilang, dia sudah kerja, sudah dewasa, sudah bekerja begitu. Terus dia bilang, kok tahu enggak? Tadi tuh saya datang loh di ibadah yang Ko Ferry itu khotbah, dia bilang begitu. Saya datang Ko Ferry khotbah, tapi saya minta maaf, saya harus pulang duluan, jadi nggak sempat nyapa begitu. Oh iya nggak apa-apa gitu, it's okay nggak apa-apa. Terus dia bilang begini, Ko Ferry tahu nggak? Saya sudah 3 tahun terakhir itu saya meninggalkan Tuhan dan nggak pernah ke gereja lagi. Bukan hanya karena COVID, karena dia ninggalin Tuhan, hidupnya nggak karu-karuan. Tapi belakangan ini Tuhan jamah dia dan dia ingin kembali ke gereja, ingin kembali sama Tuhan. Dan hari ini saya putuskan untuk datang ke gereja. Saya nggak tahu karena nggak pernah datang. Ternyata yang khotbah saya kenal. Ko Ferry yang khotbah katanya dia bilang begitu. Dan ini loh kok yang saya ingin bilang terima kasih. Terima kasih ya buat khotbahnya. Karena satu khotbah yang Ko Ferry khotbahkan hari ini. Dari awal sampai habis itu khotbah. Itu semuanya buat saya kok. Buat saya. Terima kasih ya. Buat khotbah hari ini. Itu pesan Tuhan buat saya. Plek katanya, kok bisa pas sama kondisi saya yang lagi mau balik sama Tuhan. Itu dari ujung sampai ujung itu pas buat saya. Saya baca itu Bapak Ibu, lagi makan malam nih. Saya nangis, saya keluarin air mata. Saya langsung bilang sama Tuhan, Tuhan gak jadi nawar deh Tuhan. Saya langsung ngerti maksudnya Tuhan gitu ya. Saya enggak apa-apa deh mobil saya rusak. Enggak apa-apa sih mobil saya jedak-jeduk. Karena ternyata di balik pengorbanan saya untuk hadir melayani di gereja yang jalanannya hancur. Ada satu orang yang Tuhan bicara loh. Dari ujung sampai ujung khotbah saya buat dia semua loh. Dia yang ngaku loh. Dan saya rasa ini cara Tuhan jawab saya Bapak Ibu. Tuhan gak jawab secara langsung. Dia gerakan anak muda ini untuk chat saya. Sehingga saya tahu jawabannya Bapak Ibu. Atau saya nawar, boleh gak Tuhan? Kayak Tuhan bilang, gak usah. Jangan tolak-tolak pelayanan yang model begini. It's okay. Mobilmu gak sebanding dengan jiwa-jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Wah, di situ saya merasa Tuhan begitu mengasihi orang-orang berdosa dan orang-orang yang terhilang Bapak Ibu. Sehingga kaki-kaki mobil saya, kolong mobil saya gak seberapa Bapak Ibu dibandingkan orang yang bertobat. Betul gak? Karena itu perlu ada Tuhan yang menuntun kita, amin.
Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang memerintah atas kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Dari tirai yang dirobek sama Tuhan, dari atas sampai ke bawah, tirai yang terbelah. Itu menandakan apa sih? Tuhan mau ngomong apa sih? Yang ketiga. Yang ketiga adalah begini. Tuhan mau bilang bahwa dengan tirai yang terbelah dari atas sampai ke bawah. Itu berarti keimamatan perjanjian lama sudah berakhir. Dan dimulailah keimaman perjanjian baru Bapak Ibu. Imam itu tugasnya di bait Allah. Ketika bait Allah tidak lagi ada peran dan fungsinya, diganti bahwa tubuh kita bait Allah, artinya imam-imam gak diperlukan lagi di bait Allah. Tapi bukan berarti imam gak ada lagi, tapi keimamannya diperbarui menjadi imamat yang rajani Bapak Ibu. Kita tahu dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kalau Bapak Ibu nanti mau buka di rumah, 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Kata imamat itu kata dasarnya imam Bapak Ibu. Bukan mamat Bapak Ibu ya. Jadi kata imamat itu imam. Imamat yang rajani. Imam dan raja. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kata firman Tuhan. Jadi keimaman Lewi yang hanya untuk sekelompok orang itu diperbarui jadi imamat yang rajani Bapak Ibu. Jadi di perjanjian lama hanya sekelompok orang saja, hanya sebagian orang saja yang boleh melayani Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru, semua orang percaya harus melayani Tuhan Bapak Ibu. Amin. Imamat yang rajani. Kita adalah imam-imam. Kita adalah raja-raja yang dipakai untuk bisa dekat sama Tuhan dan melayani Tuhan. Tapi Pak Pendeta, saya enggak bisa nyanyi. Saya enggak bisa main musik. It's okay Bapak Ibu. Pelayanan itu enggak harus berdiri di mimbar ini kok. Saya percaya bahwa esensi pelayanan adalah melakukan kehendak Allah. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Esensi pelayanan adalah melakukan kehendak Allah. Bukan nyanyi, bukan mimpin pujian, bukan main musik. Walaupun ini juga part atau bagian dari pelayanan. Tetapi esensi pelayanan itu adalah melakukan keinginan, melakukan kehendak Allah. Kalau di rumah kita punya ART, asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Coba Bapak Ibu. Tugas pembantu rumah tangga adalah, siapa yang bilang? Ngepel, nyapu. Bukan Bapak Ibu. Tugas pembantu rumah tangga adalah melakukan yang disuruh tuannya. Itu aja. Betul gak? Kalau disuruh kuras kamar mandi, tapi dia malah motong rumput, berarti dia gak nurut kan? Kamar mandi udah dikuras. Kamar udah diberesin. Belum Pak, tapi saya udah potong rumput loh. Saya gak tanya itu, kata tuannya. Kerjakan aja apa yang disuruh. Sama seperti kita ke restoran, ada waiters Bapak Ibu ya. Ada pelayan di restoran kan. Nanya, mau makan apa Pak? Gitu. Mau makan steak. Mau makan spaghetti. Spagettinya 2. Sama teh manis, es teh manis 2. Baik Pak, spaghetti 2, es teh manis 2. Dia pergi. Gak lama dia muncul, dia bawa, Pak ini nasi gorengnya. Saya gak pesan nasi goreng, saya pesan spaghetti 2 sama es teh manis. Tapi ini paling enak loh Pak. Tapi saya kepengen Bapak nyobain ini. Kata orangnya saya gak peduli, saya gak pesan itu. Tapi ini enak banget, saya gak peduli. Begitu kan? Yang namanya melayani, melakukan kehendak orang yang pesan Bapak Ibu. Makanya kita jangan sok sibuk, wah saya sudah melayani Tuhan. Entar dulu, kita nyanyi buat Tuhan, kita sibuk pelayanan. Apakah kita sedang mengerjakan kehendak Allah di hidup kita? Mungkin kita gak berdiri di sini, tapi dalam keseharian kita mengerjakan isi hati Tuhan. Kita mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita memberkati orang yang membutuhkan. Kita memberitakan Injil buat orang-orang yang belum diselamatkan. Kita jemputin orang ke gereja. Itu juga melakukan kehendak Allah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang tidak bisa nyanyi, tidak bisa khotbah, tidak bisa ada di panggung, jangan berkecil hati. Amin. Karena Anda bisa melayani dimanapun dengan melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Bapa. Dan pelayanan yang paling powerful saya percaya adalah memuridkan Bapak Ibu. Memenangkan jiwa dan memuridkan itu adalah pelayanan kita yang harusnya nomor 1 dalam hidup kita Bapak Ibu. Makanya begini, ketika
murid-murid menyaksikan kebangkitan Yesus. Yesus yang mati, dia bangkit. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Mereka memberitakan Injil. Makanya dalam Matius 28 ketika murid-murid menyaksikan kebangkitan Yesus, ditutup dengan amanat agung. Bahwa hasil dari murid-murid menyaksikan Yesus yang bangkit, murid-murid diutus untuk go and make disciples. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Saya percaya kita semua bisa memberitakan Injil Bapak Ibu. Amin. Kita bisa menyaksikan kebangkitan Yesus dalam hidup banyak orang. Dengan menyampaikan berita Injil. Good news. Ada kabar baik. Yesus mati dan bangkit buat kita. Saya tutup dengan sebuah cerita. Seorang hamba Tuhan bernama Stephen Furtick dari Amerika. Bercerita dalam bukunya. Waktu dia masih mahasiswa. Dia belum jadi pendeta. Masih jadi mahasiswa biasa Bapak Ibu. Bukan pengkhotbah, bukan pendeta, cuman mahasiswa yang baru kenal Tuhan, baru cinta Tuhan, baru bertobat terima Yesus. Dia dibakar kerinduan untuk memberitakan Injil sama teman-temannya di kampusnya dia. Dia tinggal di asrama, di kampus, dia punya kerinduan untuk beritain Injil, tapi mikir gini karena dia baru bertobat, baru lahir baru, dia mikir gimana caranya ya saya bisa menginjilin teman-teman saya di kampus ya. Anak-anak baseball, anak-anak soccer, anak-anak muda yang lainnya. Mau gak ya dengerin saya memberitakan tentang Yesus supaya mereka diselamatkan? Gimana cara ngomongnya? Dia gak berani waktu itu, dia bingung waktu itu. Dia doa sama Tuhan. Tuhan, bagaimana caranya saya bisa memberitakan Injil buat teman-teman saya? Sampai Tuhan berbicara di hatinya dia, kasih impresi untuk dia pergi ke ATM Bapak Ibu. Tarik uang di ATM. Tuhan tuntun dia untuk pergi ke ATM, ambil uang di ATM, lalu dia pergi ke minimarket, ke supermarket, dan dia belanja pakai uang itu kira-kira 2-3 kantong. Itu isinya snack semua Bapak Ibu. Cemilan, biskuit, keripik, minuman kaleng. Dia borong 2-3 plastik. Dia bawa ke kamar dia di asrama. Dia susun di atas lemari baju dia. Itu semua minuman kaleng, biskuit, snack. Dia datang ke kamar-kamar di asrama itu, dia ketok pintu, dia bilang, "Hai, my name is Stephen, nama saya Stephen. Saya dari kamar nomor sekian. Kalau malam-malam kamu lapar, kamu kepengen ngemil, gak ada makanan di kamar kamu, kamu boleh ketok kamar saya. Di situ ada snack gratis buat kamu." Ketok lagi kamar berikutnya, "Halo, nama saya Stephen. Saya dari kamar sekian. Kalau kamu malam-malam lapar, mau ngemil, gak ada makanan di kamar kamu, saya mau kasih snack gratis, datang aja ke kamar saya." Satu demi satu kamar diketok Bapak Ibu. Dikasih tahu sama dia bahwa ada snack gratis di kamar dia. Besoknya ada satu orang nyoba. Gak percaya kan? Ngapain nih? Anak muda bagi-bagi snack gratis mahal-mahal gitu ya. Dia ketok pintu, ada satu anak muda, dia bilang, "Hai Stephen, saya pengen ngemil, gak punya cemilan malam-malam. Kan kamu yang bilang katanya saya boleh minta sama kamu." "Oh boleh, silakan masuk, kamu pilih sendiri mau snack yang apa." Dia ambil 2 snack gitu, "Thank you ya buat biskuitnya dan sebagainya." Dia pergi. Gak lama muncul lagi teman yang lain. "Stephen, saya boleh minta cemilan gak?" Minuman kaleng, keripik. Akhirnya orang-orang pada berdatangan, bergantian anak-anak muda itu, anak-anak mahasiswa itu datang untuk minta cemilan sama Stephen. Dan satu kali besoknya ada satu anak paling bandel di kampus itu yang ketok pintu dan dibilang, atau dibukain pintu, dia bilang, "You are crazy. Kamu tuh gila," katanya. "Kamu tuh jadi omongan banyak orang di kampus ini. Ngapain ada anak muda kayak kamu bagi-bagi snack gratis?" Akhirnya Stephen bilang, "Boleh gak kamu masuk dulu? Silakan kamu masuk dulu aja, kita ngobrol di dalam. Kamu mau sambil ngemil juga boleh." Ya ngobrol mereka berdua dan singkat cerita. Tak lama kemudian anak paling bandel ini menjadi orang pertama yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu. Dia bertobat, terima Yesus dan disul dengan teman-teman yang lainnya. Dimulai dari apa? Dari bagi-bagi snack. Bagi-bagi cemilan. Makanya gak ada orang yang menolak untuk diberi Bapak Ibu. Betul gak? Gak ada orang yang gak suka diberi. Makanya begini, menginjil itu sulit kalau kita pelit. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Memberitakan Injil itu sulit kalau kita pelit. Tuh ada it-itnya dua-duanya tuh ya. Jadi sulit kalau kita pelit. Tapi kalau kita generous, murah hati, maka kita bisa membuka pintu bagi jiwa-jiwa datang pada Yesus. Karena itu melayani bukan lagi tugas segelintir orang. Melayani adalah panggilan semua orang percaya. Karena kita dipanggil Tuhan menjadi imamat yang rajani.
untuk menyatakan Kristus, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita semua berdiri sama-sama, datang pada Tuhan dan kita sama-sama berdoa. Mari tundukkan kepala kita dan kita datang pada Tuhan Bapak Ibu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Momen di mana kami boleh merayakan Paskah, kematian dan kebangkitan-Mu dalam hidup kami. Tirai yang terbelah itu menandakan sebuah era yang baru dalam kehidupan kami. Tidak diperlukan lagi korban, karena Kristus sudah jadi korban yang sempurna buat kami. Biar hari ini kami bertobat Tuhan. Kalau kami dengan arogannya seringkali merasa bisa menambahkan sesuatu di atas pengorbanan-Mu. Enggak Tuhan. Gak ada yang bisa menyempurnakan lebih lagi karena korban-Mu sudah sempurna. Dan ajar kami juga menyadari bahwa Kristus gak lagi tinggal dalam gedung tapi tinggal dalam kami. Hadirat-Mu ada dalam kami. Engkau begitu dekat dengan kami. Ajar kami menghargai kedekatan tersebut. Kristus yang tinggal di dalam kami dengan segala kuasanya. Dan ajar kami untuk punya kerelaan untuk mau melayani Tuhan. Di tempat dimanapun Allah membawa kami. Di tempat kerja kami, di sekolah kami, di kampus kami, di keluarga kami. Di situ ada jiwa-jiwa yang memerlukan kuasa, kematian dan kebangkitan Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah membukakan mata hati kami hari ini. Biar kami gak lagi hidup sebagai umat perjanjian lama dengan segala ketidakpastiannya. Tapi kami hidup sebagai umat perjanjian baru yang telah melihat sendiri, mengalami sendiri semua yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kematian dan kebangkitan-Mu. Itu artinya kami hidup dalam pengharapan yang baru. Dan kami mau hidup sebagai umat perjanjian baru yang bukan hanya ingin menyaksikan kemuliaan-Mu. Tapi kami ingin mengalami kemuliaan-Mu dan membawa kemuliaan-Mu ke tengah-tengah dunia ini. Kami gak mau hanya melihat dan menyaksikan kemuliaan tersebut. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebangkitan-Mu 2000 tahun yang lalu. Itu menandakan bahwa gak ada satupun dari pergumulan kami yang bisa membatasi kami. Karena bahkan maut sekalipun sudah Engkau kalahkan Tuhan. Itu hari, karena itu seburuk apapun kondisi kami, tidak ada yang fatal di dalam Tuhan. Karena Allah kami adalah Allah yang sanggup mengerjakan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu, buat hadirat-Mu tengah-tengah kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin.